Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anakku semuanya. SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berpuasa hari ini? Masih kuat? Harus dong ya, harus kuat. Hari ini kita memasuki sudah belasan ya. Kalau sudah belasan itu tandanya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki nuzulul Quran, yaitu 17 Ramadan. Bentar lagi juga kita akan mulai memasuki masa-masa hampir terakhir di bulan Ramadan. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran kita hari ini, setelah kemarin kalian sudah belajar tentang apa saja kemarin? Kemarin sudah belajar tentang doa-doa. Doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berbuka puasa, sholat witir, ya. Ada lagi doa malam Lailatul Qadar, semuanya sudah. Mudah-mudahan kalian sudah menghafal. Hari ini pembelajaran kita ada dua. Yang pertama nanti adab tidur. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang adab kita ketika di kamar mandi. Ustadz, kenapa sih kita harus berdoa ketika masuk kamar mandi, berdoa ketika tidur, berdoa ketika berpuasa, dan lain sebagainya? Ada beberapa ucapan hikmah yang mengatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah pokok daripada ibadah. Doa menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa juga merupakan pedangnya dari orang Islam. Doa merupakan alat kita untuk bisa mencapai tujuan kita. Oleh karena itu maka jangan bosan-bosan kita untuk berdoa. Kenapa kita harus mempunyai adab? Laisal adab kadubab. Orang yang tidak mempunyai adab kadubab. Dia seperti lalat, mencelok sana, mencelok sini. Dia tidak mempunyai adab. Oleh karena itu, yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang adab sebelum dan sesudah tidur. Tentunya kalian setiap hari tidur dong. Sudah beradab belum nih tidurnya? Nah, kita koreksi. Yang pertama, adab sebelum tidur adalah bahwa kita harus berdoa sebelum dan sesudah tidur. Kemarin sudah dong? Hafal kan ya? Hafal tentunya ya. Coba diulangi nanti ya. Berdoa sebelum tidur bagaimana, sesudah tidur bagaimana. Kemarin sudah diajarkan, sudah disetorkan hafalannya. Yang kedua yaitu tidur lebih awal. Artinya tidurnya tidak larut malam, alias tidak begadang. Kenapa? Agar bangun subuhnya tidak terlambat. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi? Yang selanjutnya adalah tidur dengan miring ke kanan, ya, tidur dengan miring ke kanan. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ada, ini penting, berwudu sebelum tidur. Penting ini, berwudu sebelum tidur, sehingga ketika kita tidur, badan kita dalam keadaan suci, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mimpi-mimpi yang baik, yang indah. Pengen tahu apa yang dilakukan oleh Nusa? Tahu Nusa? Nah, lihat ya di film Nusa di bawah ini. Setelah ini adab sebelum dan sesudah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
kedua, wudu. Tapi ingat, jangan boros air. Wudunya yang tertib. Habis wudu apa lagi? Baca ayat kursi. Dilanjut 3 surah Qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 3 kali. Terus ditiupin ke tangan. Terus diusapin ke muka sama ke badan. Terus apa lagi? Itu aja. Tidurnya ngadep kanan atau arah kiblat. Jangan norak deh. Kan udah ketahuan kalau sholat ngadepnya ke sana. Terus? Keempat, jangan banyak nanya. Baca doa, terus langsung merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma amut wa ahya. Gimana filmnya? Bagus? Oke, selanjutnya Ustaz Bika akan menerangkan tentang bagaimana sih adab kita ketika di kamar mandi. Ada adabnya juga ketika di kamar mandi. Jangan sampai kita sebagai orang mukmin tidak mempunyai adab. Ini sudah dianjurkan oleh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja adabnya? Kita lihat ya. Adabnya yaitu tentunya berdoa saat akan masuk dan berdoa ketika keluar dari kamar mandi. Kemarin sudah doanya ya dihafalkan. Tinggal hari ini kalian mengamalkan doanya. Kemudian yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Satu ulangi, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi, kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Ini penting. Ini berbeda nanti dengan ketika masuk masjid. Sebaliknya ya, kalau masuk masjid, masuknya mendahulukan kaki kanan, keluarnya mendahulukan kaki kiri. Tetapi kalau masuk kamar mandi bagaimana? Masuknya mendahulukan kaki kiri, keluarnya mendahulukan kaki kanan. Kemudian selanjutnya, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, ketika buang hajat, buang air kecil, buang air besar, tidak menghadap kiblat atau juga tidak membelakangi kiblat. Kemudian ini yang sering ini, tidak berbicara saat di kamar mandi. Ya, tidak berbicara saat di kamar mandi, alias tidak ngobrol. Contoh kamar mandi sebelahnya ada orang nih, kita ngobrol. Jangan, ya. Karena kamar mandi itu yang jelas adalah bahwa ketika di kamar mandi kita tidak diperkenankan untuk ngobrol, berbicara, nyanyi-nyanyi, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian membersihkan kotoran dengan air. Bersihkan sehingga nanti pengguna setelahnya bagaimana? Nyaman, bersih. Karena ciri daripada orang Islam, ciri daripada orang mukmin adalah mencintai kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu ciri daripada kita orang yang beriman. Pengen tahu filmnya tentang lusa lagi, tentang adab masuk kamar mandi, di kamar mandi? Kita lihat filmnya di bawah ini. Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya, sayang? Iya, Ma. Mandi dulu ya, Bani. Iya,
Sama siapa ya? Anta di sini. Uma di kamar. Ra, astagfirullah. Ra, Rara. Ada-ada aja. Kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi, Uma. Lama? Mandi atau main? Mandi. Main. Maksudnya mandi sambil main. Nusa dengar, tadi Rara ngomong-ngomong sendiri. Kan di kamar mandi gak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Eits, jangan lupa doa keluar kamar mandi. Hufronaka, artinya aku memohon ampun kepadamu. Nah, pas lagi buang air, kita juga nggak boleh ngadep atau belakangin kiblat kan? Iya betul. Apalagi sambil berdoa atau berzikir. Gak boleh dilakukan di kamar mandi. Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi. Kalau gitu, Rara enggak main di kamar mandi lagi deh. Gitu dong. Loh. Ini siapa yang becek-becekan di lantai ya? Rara. Kanusa, bukan Rara kok. Anta, Uma. Ternyata Anta. Aduh Anta, yang di sini Anta. Bangsa semua. Nah, sudah selesai filmnya. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah belajar 2 adab. Yang pertama, adab ketika akan tidur, bangun tidur. Yang kedua, kita sudah belajar tentang adab masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita semua untuk selalu berbuat baik, untuk beribadah tentunya. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Doakan mudah-mudahan Ustazah SD Al-Lisan Al-Islamiyah 01 Purwokerto diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.